Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang harta, teman-teman. Sebelumnya kita membahas tentang ujian manusia itu ada 3, harta, tahta, dan wanita. Harta ini sudah banyak dibahas, teman-teman. Itu harta itu kaitannya dengan suatu surah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta surtumul makobir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla lau ta'lamun alil mal yakin la tarawunal jakim summa la tarawuna anal yakin summa la tusaluna yauma idzin anin. Seperti itu. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kita, teman-teman. Harta dunia ini menjadikan kita ini sebagai tujuan akhir, padahal tidak. Harta ini kita dibolehkan mencari rezeki seperti itu, tujuan akhirnya untuk beramal, untuk kemanusiaan, untuk anak yatim, untuk orang miskin, seperti itu. Aro'ayat alladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Seperti itu. Jadi harta Allah itu gini, percuma manusia ini beragama atau sholat, percuma manusia ini sholat beragama ketika manusia ini melupakan satu, anak yatim, orang miskin, berbuat ria, tidak menganjurkan memberi sedekah kepada orang miskin, seperti itu. Terus meninggalkan lalai terhadap sholatnya, seperti itu. Ini percuma, seperti itu. Ini percuma manusia itu berharta ketika harta itu tidak digunakan kepada jalan fisabilillah, kepada jalan kebajikan. Ini tidak digunakan untuk memberi kedua ibu bapak, istri, anak perempuan, saudara perempuan, terus orang yang dalam perjalanan, orang yang menuntut ilmu, termasuk guru-guru kita itu termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ketika kita memiliki rezeki yang banyak, itu kita tidak lupa terhadap termasuk guru kita, tidak hanya orang tua kita tapi guru-guru kita, kiai, ustadz, seperti itu. Intinya orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk juga santri ini ya hidupnya ya serba kekurangan, ya seperti mahasiswa, seperti itu kan, hidupnya kan serba pas-pasan, jauh dari orang tua, seperti itu. Ya intinya harta ini jangan sampai membuat kita hanya pada titik bermegah dan bermewah. Itu visabilisi syaitan, itu jalannya syaitan, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini jadi manusia itu selain mencari harta itu tidak dengan jalan dolim, dengan jalan batil, itu membelanjakannya pun juga harus kepada kebajikan, seperti itu. Jadi itu sisi yang biasanya dibahas di mana-mana, teman-teman. Jadi harta itu seperti itu. Terus ada sisi teman-teman kita ini yang ingin belajar zuhud, teman-teman. Zuhud ini ya tidak apa-apa, artinya kita mencari, kita berdoa atau mencari harta untuk kebajikan itu baik, itu juga ajaran agama. Terus zuhud itu nyatanya Nabi Muhammad sendiri pernah berdoa itu. Ini doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskina wa amini miskina wa surni wa sumrati masyakini yaumul qiyamah. Jadi seperti itu doanya. Jadi ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Terus
dan bangkitkanlah aku dalam bersama orang-orang miskin, seperti itu. Sebetulnya hadis itu ada yang berpendapat bertentangan dengan hadis bahwa kefakiran itu mendekatkan manusia kepada kekufuran dan kedengkian itu mendahului takdir, seperti itu. Jadi kita tidak membahas pada sisi itu ya. Intinya bahwa dari hadis itu bahwa mengamalkan hadis itu atau berdoa agar istilahnya diuji itu ada, seperti itu. Terus mengamalkannya berpahala, seperti itu. Dan yang penting itu setiap doa itu apa sih? Kalau doa itu tujuannya untuk mendekatkan hamba kepada Allah, itu ya insya Allah selamat, seperti itu. Insya Allah selamat. Ya ada yang berdoa minta harta, ada yang berdoa supaya jauh dari harta. Ya nggak apa-apa, selama itu doanya dibarengi dengan cita-cita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya sendiri dulu pernah berdoa seperti itu sekitar 19 tahun yang lalu, 19-20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2002. Tapi akhirnya doa itu dibatalkan oleh guru kiainya ayah saya. Jadi dianggap saya membenarkan bahwa saya dulu itu keliru, jangan ditiru teman-teman. Bukan keliru sih, itu hadis itu ada, cuman belum saatnya, seperti itu. Belum saatnya berdoa seperti itu. Karena orang suhud itu kan gini, kan suhud itu kan lebih baik itu ya nggak apa-apa suhud, tapi kamu tertata dulu, minimal nikah dulu, tertata dulu, jangan masih muda, masih umur 20-an berdoa seperti itu. Jadi terus bekerja keras mencari harta, terus harta itu digunakan untuk infak, sedekah, terus untuk naik haji, seperti itu, membantu orang-orang miskin, anak yatim itu. Kemudian pada waktu semuanya sudah baik, sudah tertata, mencoba untuk berdoa seperti itu tidak apa-apa. Seperti itulah intinya, seperti itu. Jadi seperti itu, teman. Jadi ya intinya itu doa itu tidak salah, cuman waktunya aja belum. Itu sangat berat, teman-teman, sangat berat. Jadi belajar zuhud itu belajar aja dulu, tapi melakukannya itu kalau sudah tertata semua, seperti itu. Demikian aja, sudah waktunya pulang, ini sudah hampir jam 11:30. Semoga kita semua diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.